Oke, jadi ini bukan video komparasi antara Infinix Note 40 Pro 5G dengan Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Tapi jadi bahan pertimbangan aja kalau seandainya lo mau beli antara kedua handphone tersebut. Nah, buat lo yang penasaran sama isi kotaknya dan apa yang ngebedain antara kedua handphone tersebut, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke teman-teman, jadi seperti ini penampakan box dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Nggak beda jauh sebenarnya sama yang Infinix Note 40 Pro 5G. Bedanya ada di bagian sebelah sini teman-teman. Kalau yang Pro Plus 5G dia warnanya hijau dan ada tulisan 100 watt. Serta kalau yang Infinix Note 40 Pro 5G yang biasa ya, ini cuma ada di 45 watt serta warnanya adalah warna ungu. Terus kemudian yang ngebedain lagi ya antara Note 40 Pro Plus 5G dan juga Note 40 Pro 5G. Kalau yang Pro Plus 5G itu dia RAM-nya ada di 12 GB yang bisa lo extend lagi sampai dengan 24 GB. Nah, kalau yang di Note 40 Pro 5G RAM-nya 8 GB yang bisa lo extend jadi di 16 GB. Oke, ini gue singkirkan dulu dan kita langsung fokus sama yang Infinix Note 40 Pro Plus 5G ya. Untuk penampilan boxnya seperti ini, seperti yang bisa lo lihat, cuman ada gambar karakter dari Mobile Legends-nya, ada Infinix Mobile Legends All Star Note 40 Pro Plus 5G. Terus dia juga sudah punya wireless Mac Charge, ada Sound by JBL 256, 24 GB, 12 plus 12 GB, tapi dan juga di sini ada keterangan 100 watt all round fast charge 2.0. Ya, ada logo Suzuki di sini. Banyak banget yang bilang katanya ini adalah logo Suzuki, teman-teman. Terus di bagian sisi sebelah kanannya ada tulisan Note 40 Pro Plus 5G. Di kirinya ini sama juga, tapi di bawahnya ada tulisan NFC dan juga dia ada splash proof IP53 atau 54 ya kalau nggak salah. Terus kemudian di bagian atasnya ada tulisan Infinix Mobile Legends All Star dan di bagian bawahnya di sini ada keterangan nomor IMEI serta untuk warnanya yang gue dapetin itu ada di vintage green teman-teman. Terus kemudian di bagian belakangnya ini ada beberapa nilai jual utamanya yang sebenarnya itu dia sama persis sama Infinix Note 40 Pro 5G. Sama-sama pakai MediaTek Dimensity 7020, sama-sama curved screen 120 Hz, terus juga sama-sama 20 watt wireless charging. Yang ngebedain itu benar-benar cuman ada di 100 watt dan juga ada di kapasitas RAM-nya teman-teman. Dan ya udah langsung kita buka aja supaya lo bisa tahu juga isi dari paket penjualan si Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Sama-sama dapat Mac Power seperti ini ya, power bank yang untuk wireless chargingnya. Terus kemudian ini langsung kita buka aja ya, di sebelah sini kosong. Dan ini dia ada handphonenya, tapi kita taruh dulu aja. Terus kemudian di sini seperti biasanya gitu ya, sama kayak yang versi Pro 5G-nya itu dia dapat stiker seperti ini yang menandakan di sini ada keterangan Cheetah X1 untuk fitur chargingnya teman-teman. Terus kemudian juga di sini sama dapat kayak semacam apa ya, ini kayak mungkin skin atau apa, gue juga kurang tahu ini isinya apa. Terus juga di sini kita dapat buku petunjuk penggunaan yang gabung ya kayaknya ini sama kartu garansinya sepertinya. Oh iya benar, gabung sama kartu garansinya. Terus di sini kita masih dapat casing juga teman-teman, yang casingnya itu bentuknya juga sama teman-teman ya, seperti ini. Terus kemudian kita di sini dapat tempered glass juga, yang tempered glassnya dia melengkung kayak gini teman-teman. Terus kemudian kita juga dapat kepala charger ya. Kepala chargernya ini memang rasanya lebih berat daripada yang Pro 5G, karena yang Pro 5G itu cuma 45 watt, ini ada di 100 watt dan bobotnya emang berasa lebih berat nih dibandingkan dengan yang Note 40 Pro 5G. Terus yang terakhir kita di sini dapat kabel data USB Type A to USB Type C dan ya masih ada SIM card ejector di sana. Oke, kita fokus sama handphonenya sekarang ya teman-teman. Kita langsung buka aja di sini. Nah, jadi memang bener-beneran sama gitu teman-teman sama yang versi Note 40 Pro 5G-nya. Bener-bener bentuknya sama, ini yang warna vintage green-nya juga sama kayak gini. Ada tulisan Infinix 5G-nya, di bagian kanan sebelah sini ada tombol power, ada tombol volume up serta volume down. Terus di bagian sebelah sini ada kameranya 3 sama-sama 108 megapiksel, sama-sama 2 megapiksel dan juga masih sama ada di 0,8 megapiksel untuk lensa gimmicknya teman-teman. Terus kemudian di sini ada untuk LED flash dan ada fitur active halo juga di sana dan ada keterangan 108 megapiksel always super zoom. Di bagian atasnya di sini ada
infrared blaster, ada mikrofon, ada sound by JBL, dan juga ada grill speaker di bagian atas. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kirinya ini dia polosan aja. Di bagian bawahnya ini ada SIM tray yang tidak bisa menampung micro SD, cuman ada bisa nampung 2 nano SIM aja. Ada mikrofon, ada USB Type-C, dan juga ada grill speaker di bagian bawah. Dan ya, memang ini handphonenya sudah menyala, teman-teman. Dan gue mau terima kasih dulu sama Bapak Deka dari Epiclopedia yang sudah mau meminjamkan unitnya buat gue bahas. Nah, buat lo yang mau mampir ke channelnya Bapak Deka Epiclopedia, itu udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah ya, teman-teman. Dan oke, penampakannya seperti ini. Untuk AnTuTu benchmarknya juga sama, teman-teman. Dapatnya itu di angka 470 ribuan poin nih, seperti ini untuk angka AnTuTu benchmarknya, teman-teman. Untuk fisiknya, detailnya, dan yang lainnya itu sebenarnya semua sama. Sekali lagi gue bilang di sini, perbedaan antara Infinix Note 40 Pro Plus 5G dengan Infinix Note 40 Pro 5G itu cuma di kapasitas pengecasan yang 100 watt dan juga RAM yang 12 GB. Sisanya semua sama, tapi harganya lumayan beda jauh nih, teman-teman. Untuk yang Infinix Note 40 Pro 5G itu dibanderol dengan harga 3.799.000, sedangkan untuk yang Note 40 Pro Plus 5G itu dibanderol dengan harga 4.499.000 untuk harga normalnya. Bedanya lumayan jauh untuk ngejar kapasitas RAM 12 GB dan juga charger di 100 watt. Kalau ditanya apakah worth it atau enggak, ya gue balikin lagi sama lo sebagai calon user ya dari kedua handphone yang satu ini. Ya, semuanya sama dari bentuk, dari apalagi kemampuan fotografinya, videonya, itu semuanya sama, teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu beda ya antara kedua handphone ini. Benar-benar sama antara Infinix Note 40 Pro Plus 5G dan juga Note 40 Pro. Dan untuk kemampuan video dan fotonya seperti yang bisa lo lihat sekarang ya. Oke, teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Ini direkam di resolusi 1080 60 fps dan seperti ini kondisinya ya, teman-teman. Ini dipegang pakai tangan aja, tidak pakai gimbal sama sekali, jalan kaki kayak gini, teman-teman. Ya, jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 10 sampai 20 cm nih, teman-teman. Jadi seperti ini sampel video dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Oke, ini adalah sampel kamera depan dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Ini direkam di resolusi 1080 60 fps. Stabilisasinya tidak nyala dan seperti ini untuk HDR-nya. Oh, awannya tuh. Oke, kayak gitu ya, teman-teman. Ini jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai 50 cm. Kayak gini ya. Pick up audionya seperti yang bisa lo dengar juga. Kalau nggak kedengeran ya udah, karena gue pakai masker juga, ada di tempat umum banget, jadi agak sedikit ya seperti itulah ya. Oke. Nah, gimana teman-teman? Menurut lo hasil foto dan video dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini? Gue emang bikin videonya dadakan aja, lagi makan bareng sama Pak Deka ini ya. Jadi gue sekalian minjem handphonenya, terus gue bikin deh video unboxingnya untuk sebagai apa ya, referensi juga ya buat lo seandainya lo mau beli handphone ini nih, teman-teman. Oh iya, hampir lupa. Nih ya, mau gue kasih lihat sama lo di sini untuk about phone-nya, oke? Ya, jadi bener-bener sama, teman-teman. Dia dapatnya adalah XOS 14. Modelnya adalah Infinix Note 40 Pro Plus 5G, pakai prosesor yang sama 7020, triple kamera 108 megapiksel, kamera depan 32 megapiksel. Oh, sama satu lagi teman-teman, hampir lupa gue informasin sama lo kalau baterai dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini dia lebih rendah dibandingkan dengan Note 40 Pro 5G. Karena yang Note 40 Pro 5G ini dia punya kapasitas baterai di 5000 mAh, yang ini ada di 4600 mAh. Oke, seperti itu teman-teman. Dan untuk masalah update software, Infinix menjanjikan kalau mereka itu dia bakal dapat update 2 kali ataupun juga dua kali untuk update besar Android dan 3 tahun untuk patch security-nya.
Jadi harusnya paling tidak handphone ini bisa dipakai sampai 3 tahun ke depan. Dan ya udah, mungkin segitu dulu aja cerita gue mengenai Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.